Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Sadat dengan NIM A10122411104. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 Hukum Acara Pidana akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu bantu hukum acara pidana. Baik, ilmu-ilmu tersebut ada 8 yang kami dapatkan, yaitu yang pertama ilmu bantu kriminologi. Kriminologi adalah sebab-sebab atau latar belakang terjadi kejahatan serta akibat terjadi terhadap masyarakat. Yang kedua adalah psikologi dan psikiatri, yaitu menyentuh persoalan yang menyangkut tentang kejiwaan tersangka. Yang ketiga adalah viktimologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari korban kejahatan. Yang keempat yaitu ilmu kriminalistik, yaitu ilmu ini juga berguna dalam menilai fakta. Fakta yang ditemukan oleh hakim itu harus dapat dikontribusikan sebelum ia menjatuhkan hukumannya. Yang kelima yaitu ilmu bantu penitensier, yaitu membantu hakim dalam menentukan ringannya hukum bagi seorang atau bagi seorang pelaku. Yang keenam yaitu ilmu forensik, ilmu yang sering kita jumpai, yaitu penting dalam penentuan barang-barang bukti, baik itu dalam perkara pidana di muka persidangan. Yang ketujuh yaitu ilmu penologi, yaitu ilmu ini bermanfaat bagi pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan. Yang delapan yaitu ilmu logika, yaitu belajar berpikir dengan benar, sebab akibat, aksi reaksi, hipotesis, antitesis. Itu selanjutnya nomor 2 tentang asas-asas hukum acara pidana. Itu yang pertama, asas legalitas. Itu terdapat pada pasal 3 KUHP acara pidana. Asas lex scripta dan asas lex scripta. Yang kedua, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, asas praduga tak bersalah. Yang keempat, asas oportunitas. Yang kelima, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang keenam, asas persamaan di muka hukum. Yang ketujuh, asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Yang kedelapan, asas tersangka terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang kesembilan, asas akusator dan inquisitor. Yang ke-10 yaitu asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya adalah Mazafarunisa dengan NIM A101224104. Saya akan menjelaskan tentang penyelidikan. Penyelidikan adalah tahap awal untuk mencari tahu apakah ada tindak pidana, mengumpulkan informasi awal, dan menentukan apakah peristiwa dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah tahap lanjutan yang bertujuan membuktikan kebenaran tindak pidana, menemukan pelaku, dan mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat melalui tindakan seperti pemeriksaan saksi, penggeledahan, atau penyitaan. Keempat, ada upaya paksa dalam penyidikan. Upaya paksa dalam penyidikan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menetapkan tersangka untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk kepentingan penuntutan serta persidangan. Yang kelima, ada hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana. Hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP antara lain adalah hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, mendapat bantuan hukum, mengetahui sangkaan secara jelas dalam bahasa yang dimengerti, didampingi penasihat hukum, saksi dan ahli, serta tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 50-68 KUHP dan asas praduga tak bersalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu tentang kronologi kasus dan putusan peradilan yang melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif atau yang dikenal sebagai Edi Hyares. Yaitu pertama dugaan tentang suap.
Kasus ini bermula dari laporan Indonesia Police Watch atau IPW pada Maret tahun 2023 yang menuduh Edi menerima gratifikasi pemberian suap pengusaha tambang nikel yaitu Helmut Hermawan, Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri atau CLM, diduga memberikan suap. Penerima suapnya yaitu Edi Hyar sendiri melalui asisten pribadinya yaitu Yogi Ari Rukmana dan seorang pengacara yaitu Yosi Andika Mulyadi yang juga diduga sebagai menerima uang juga. Modusnya yaitu Helmut diduga meminta bantuan Edi untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tentang saham di PT CLM dan memblokir sistem administrasi hukumnya. Penetapan tersangkanya itu terjadi penetapan tersangkanya itu terjadi akibat adanya kasus suap yang dilakukan oleh Helmut terhadap Edi tersebut. Lalu total dugaan suapnya, jumlah keseluruhan suap dan gravitasi yang diterima oleh Edi itu diduga mencapai sekitar 8 miliar. Nah, penetapan tersangkanya pada tanggal bulan November 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK itu menetapkan Heri sebagai tersangka dalam kasus ini bersama dengan 3 orang lainnya yang sudah disebutkan tadi. Pra-peradilan dan keputusannya. Gugatan pra-peradilan itu setelah ditetapkan sebagai tersangka, Edi itu mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini sempat dicabut pada Desember tahun 2023, tetapi diajukan kembali pada Januari 2024. Petitum gugatan Edi Hyar berargumen bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah karena tidak didasarkan pada 2 alat bukti yang cukup dilakukan sebelum tahap penyidikan, tidak memenuhi syarat kolegial di mana penetapan tersangka harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK. Putusan pengadilan pada 30 Januari 2024, Hakim Tunggal S. Tiono mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk Edi Hyar. Hakim memutuskan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang harus ada, atau bisa dibilang 2 alat bukti yang tidak sah pada yang sesuai dengan KUHP pasal 184 ayat 1 KUH pidana. Reaksi KPK. Nah, KPK itu menghormati putusan tersebut, tetapi memiliki pandangan berbeda mengenai landasan hukum yang digunakan KPK menggunakan pasal 44 Undang-Undang KPK, sementara Hakim menggunakan KUHP. Perkembangan pencabutan itu, meskipun menang di pra-peradilan, Edi juga belum sepenuhnya bebas dari kasus ini. Jadi kayak Hakim tuh masih mencari 2 alat bukti baru yang sah agar bisa menetapkan kasus ini, dan juga kasus ini akan terus diusut untuk terkaitan antara kasus Edi yang masih kurangnya alat bukti. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Nama saya Muhammad Irawan dengan NIM A10122411117. Saya akan melanjutkan penetapan tersangka tidak sah. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan penetapan Edi Hyar sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak memenuhi syarat 2 alat bukti yang sah, serta hanya didasarkan pada bukti dari tahap penyelidikan bukan penyidik. Permohonan peradilan sesuai hukum, yaitu dinilai sesuai dengan hukum acara pidana merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor 21 PUU ke-9 2014 yang membolehkan menguji penetapan tersangka melalui peradilan. Hakim menilai ketetapan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat 2 alat bukti sesuai pasal 184 Kitab Undang Acara Pidana. Terus ada implikasi putusan terhadap status tersangka. Dengan dikabulkannya permohonan peradilan,
status tersangka Edi otomatis gugur. Namun KPK tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan kembali sebagai tersangka asalkan didukung oleh minimal 2 alat bukti. Lanjut, ada urgensi peradilan. Peradilan berperan sebagai mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam penggunaan upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penetapan tersangka, dan lain-lain. Tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan peradilan dalam kasus korupsi kerap disalahgunakan oleh pejabat negara untuk mengatur waktu, menghambat proses penyidikan, atau memperlambat pelimpahan perkara. Terus ada objek peradilan termasuk penetapan tersangka memberi celah bagi tersangka korupsi untuk menggugurkan statusnya meskipun buktinya kuat. Terus yang ketiga ada batasan peradilan. Peradilan hanya menguji aspek formil atau prosedural dari tindakan aparat hukum, bukan menyatakan seorang bersalah atau tidak. Pembatalan penetapan tersangka melalui peradilan tidak membebaskan seseorang dari dugaan pidana, melainkan hanya menunjukkan prosedur yang tidak sah. Yang keempat ada dualisme perlindungan HAM dengan efektivitas penegakan hukum. Yang pertama ada perlindungan hak asasi manusia atau HAM, yaitu menjaga hak-hak dasar setiap individu seperti kebebasan, keadilan, dan perlakuan manusiawi. Yang kedua ada efektivitas penegak hukum, yaitu menekankan tindakan tegas, cepat, dan efisien oleh aparat hukum demi menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga ada letak dualisme, ketegangan antara prinsip dan praktik ketika menegakkan hukum pelanggaran HAM. Contohnya penangkapan tanpa surat perintah. Terus sebaliknya, ketika perlindungan HAM terlalu kaku, contohnya aparat takut melakukan interogasi karena khawatir dianggap melanggar HAM. Nah, ini akan dilanjutkan. Baiklah, saya Muhammad Fatih Ramadan dengan NIM A10-12-41041. Saya akan melanjutkan berikutnya tentang tantangan. Yang pertama ada independensi KPK dipertanyakan. Putusan pra-peradilan yang membatalkan status tersangka menimbulkan keraguan publik terhadap ketelitian dan kekuatan pembuktian KPK. Yang kedua, ada prosedur hukum yang lemah. Penetapan tersangka tanpa 2 alat bukti yang sah mencerminkan lemahnya prosedur penyidikan dan koordinasi internal di tubuh KPK. Berikutnya, keadilan dan kekuasaan. Status Edi Haritz sebagai pejabat tinggi memunculkan kerugian publik terhadap netralitas hukum dan potensi intervensi kekuasaan. Yang terakhir ada kepercayaan publik menurun. Kontroversi ini dapat merusak citra KPK dan lembaga peradilan karena masyarakat melihat kemungkinan adanya tarik-menarik kepentingan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Tarigan dengan NIM A1012241042. Saya akan menjelaskan tentang harapan. Yang pertama yaitu penguatan atau due process of law. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya prosedur hukum yang benar, transparan, dan tidak tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka. Yang kedua yaitu peningkatan profesionalisme KPK. Diharapkan KPK memperkuat mekanisme internal agar dapat penetapan tersangka dilakukan secara hati-hati dan berbasis bukti kuat. Yang ketiga yaitu presiden positif bagi perlindungan hak warga. Peradilan terbukti efektif sebagai alat kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Yang keempat yaitu pemberantasan korupsi tetap berlanjut meski status tersangka gugur. Masyarakat berharap KPK tetap aktif mencari bukti baru jika ada dugaan korupsi yang kuat. Yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Dengan perbaikan transparansi dan akuntabilitas, KPK dan lembaga peradilan dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat. Dan ditutup oleh teman saya. Oke, baik. Terakhir saya akan memberikan kesimpulan tentang apa yang jawaban-jawaban dari tantangan dan juga harapan. Jadi harapannya adalah semoga semua oknum-oknum KPK
dan juga para pejabat-pejabat itu tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Oke, sekian mungkin video tugas dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.